Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran tajwid hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021. Melanjutkan dari pelajaran tajwid sebelumnya, silahkan kalian buka buku halaman 12 ya, ini ya. Pertanyaannya, ma haddul iqlabi lughatan wastilahan. Kita akan pelajari tentang iqlab ya, iqlab. Nah, apa itu iqlab? Nah, kita baca ma haddul iqlabi. Apa pengertian iqlab? Lughatan secara bahasa, wastilahan dan secara istilah. Amma lughatan. Jawab, amma lughatan. Adapun secara bahasa, fahuwa, maka dia, atau saya langsung yaitu, tahwilu syai'i an wajhihi, memalingkan sesuatu, an wajhihi, dari wajahnya. Jadi itu adalah pengertian iqlab secara bahasa, yaitu memalingkan sesuatu dari wajahnya. Oke. Wa amma istilahan, dan adapun secara istilah, fahuwa, yaitu ja'lu harfin makana harfin akhar. Ja'lu, menjadikan, harfin, satu huruf, makana harfin akhar, sebagai tempat huruf yang lain. Nah, jadi menjadikan satu huruf sebagai tempat huruf yang lain. Ma'a, bersama, mura'atil gunnati, memelihara dengung, serta atau bersama memelihara dengung. Jadi di situ ada dengungnya nanti. Nah, itu adalah pengertian iqlab secara istilah. Nah, menjadikan satu huruf sebagai tempat huruf yang lain serta memelihara dengung. Nah, soal, kam huruful iqlab? Berapa huruf iqlab? Nah, jadi jawab harfun wahidun wa huwal ba, yaitu satu huruf. Nah, satu huruf dan dia adalah huruf ba. Nah, jadi iqlab itu hurufnya ada satu saja, yaitu huruf ba. Nah, harful iqlab. Nah, yaitu huruf ba saja. Ma amsilatu dzalika. Apa contoh itu? Nah, misaluhu, jawab, misaluhu indan nuni min kalimataini. Misaluhu, contohnya, indan nuni, indan nun, ketika bertemu nun mati ya, ketika bertemu nun mati, min kalimataini, dari dua kata, min ba'di, min ba'di. Nah, jadi nun matinya tidak dibaca jelas. Nah, ba-nya juga
ditahan dulu sebelum membaca huruf ba. Nah, jadi memang ada sebagian orang atau banyak orang membaca iqlab ini adalah bibirnya dirapatkan sama sekali. Mim ba'di, mim ba'di. Nah, tetapi menurut yang pernah mu'alim pelajari dengan Syekh Mu'alim ketika waktu di Mesir taraki atau bertatap muka dengan beliau, itu kata beliau yang paling bagus membaca iqlab ini adalah bibir itu tidak dirapatkan sama sekali, tetapi agak dibuka sedikit, sekedar satu lembar kertas bisa masuk. Nah, dan itu berdengung di situ ya. Mim ba'di. Jadi tidak sempurna huruf ma. Bibirnya tidak sempurna, bibirnya itu ditutup. Mim ba'di. Kalau orang kebanyakan baca mim ba'di. Mim ba'di. Nah, itu adalah yang kebanyakan orang. Tapi yang paling bagus kata beliau, dan ini hanya orang-orang tertentu yang tahu, yang pernah belajar ya, itu membacanya adalah dengan tidak dirapatkan sama sekali bibirnya, tetapi dibuka sedikit, sekedar selembar kertas bisa dimasukkan ke mulut kita. Mim ba'di, mim ba'di. Nah, seperti itu ya. Itu adalah contoh bunyi membaca iqlab. Jadi agak samar-samar juga kayak itu ya. Tapi walaupun namanya bukan samar-samar ikhfa. Nah, tetapi seperti itulah bacaannya. Wa min kalimatin, dan dari satu kata, tadi dua kata ya, min satu, ba'di satu. Min ba'di. Wa min kalimatin, dan dari satu kata, yun bitulakum, yun bitulakum. Kalau kita membaca yun bitu itu salah ya, kalau kita membaca Quran itu salah. Atau membaca langsung kayak tadi yum bitu, nah, berarti kita itu mengikuti kebanyakan orang. Tapi yang bagusnya adalah kita membaca yum bitulakum, yum bitulakum, yum bitulakum. Ya, seperti itu. Wa misalu tanwin, dan contoh tanwin bertemu ba ya. Wa misalu tanwin, dan contoh tanwin bertemu ba. Sami'un basir, sami'un basir, sami'un basir. Itu kebanyakan orang seperti itu. Sami'un basir, innallaha sami'un basir, alimun bima kanu, alimun bima kanu. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah pengertian daripada iqlab secara bahasa dan istilah. Nah, kemudian lanjut soal, ma haddul ikhfa'i lughatan wasilahan. Apa pengertian ikhfa secara bahasa dan istilah? Apa pengertian ikhfa secara bahasa dan istilah? Amma lughatan, adapun secara bahasa, fahuwa as-satru. Nah, yaitu adalah tertutup, as-satru, tertutup, terdinding. Kemudian boleh juga dikatakan samar. Nah, seperti itu ya. Terhalang. Nah, itu adalah pengertian daripada satru. Banyak artinya ya, tertutup, terdinding, terhalang, samar, kemudian terhalang ya, tertutup, terdinding, terhalang, kemudian samar. Nah, itu adalah pengertian satru. Wa amma istilahan, dan adapun secara istilah, bahwa yaitu ibaratun, satu ungkapan, anin nutqi biharfin sakinin, satu ungkapan dari penyebutan, anin nutqi,
dari penyebutan atau dari pelafalan penyebutan, dari penyebutan biharfin sakinin dengan huruf yang mati, arin ay khalin, yang kosong, yang tidak ada. Arin itu asal katanya adalah telanjang, ya. Lalu di situ diterjemahkan ay khalin, yaitu yang kosong, ya. Anit tasydidi, yang tidak ada tasydid, yang kosong dari tasydid. Ala sifatin bainal izhari wal idghami, atas sifat, ala sifatin, atas sifat, bainal izhari, antara izhar yaitu jelas atau nampak, ya, wal idghami, dan dengung, idgham dan dimasukkan. Nah, idgham memang artinya dimasukkan, ya. Jadi yang namanya ikhfa itu secara istilah adalah suatu ungkapan dari penyebutan huruf mati, huruf yang mati, yang tidak ada tasdidnya, yang tidak bertasdid, atas sifat antara, ya, antara izhar dan idgham. Izhar artinya jelas, idgham artinya dimasukkan. Jadi di tengah-tengahnya, izhar kada, idgham juga kada. Nah, di tengah-tengah. Ma'a baqa'il gunnati, serta tetap berdengung. Nah, tetap dengung. Baqa'i itu artinya baqa itu tetap, baqa kekal jelas, ya. Artinya tetap berdengung fil harfil awal, pada huruf yang pertama, ya, pada huruf yang pertama. Wa huwa nun sakinatu wa tanwin, pada huruf yang pertama yaitu nun mati atau dan tanwin. Nah, nun mati dan tanwin. Jadi ikhfa itu adalah suatu ungkapan dari penyebutan atau dari pembacaan, ya, penyebutan atau dari pelafalan dengan huruf yang mati, yang tidak ada tasdidnya. Nah, sifatnya itu atas sifat antara izhar dan idgham. Jadi izhar kada, idgham pun juga kada. Nah, jadi di tengah-tengahnya, makanya besar samar-samar, jelas kada, dimasukkan kada juga. Nah, ma'a baqa'il gunnah, serta tetap dia berdengung. Makanya ikhfa itu samar-samar itu ditahan bunyinya itu dua harakat atau satu alif. Nah, seperti itu. Nah, mungkin pelajaran tajwid sampai di sini dulu. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan kepada huruf-huruf ikhfa, berapa huruf ikhfa, ya, ke pertemuan berikutnya. Sampai di sini. Apabila ada yang kurang jelas silahkan bertanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.